Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui bagaimana pemantauan Satgas Penanganan COVID-19 terhadap protokol kesehatan di lingkungan industri media, kami akan berbincang langsung dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Prof. Wiku, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fiani. Ya, Prof. Wiku, sejauh ini bagaimana Anda melihat industri media menjalankan protokol kesehatannya? Ya, kalau saya lihat pada awalnya memang industri media ini mengandalkan menggunakan face shield ya, kalau kita nonton di TV itu ya. Dan dari waktu ke waktu ternyata juga sudah berubah, meningkat, bahkan sekarang sudah mulai menggunakan masker, meskipun memang belum seluruhnya. Jadi memang masih ada variasinya antar satu media dengan media yang lainnya. Itulah kondisinya sekarang yang kita lihat ya. Sepanjang 2020, catatannya sekitar 294 jurnalis terpapar COVID-19. Angka ini dinilai lebih sedikit dibandingkan jumlah real yang ada di lapangan. Bagaimana tanggapan Anda dan apa yang harus dibenahi untuk menurunkan angka paparan COVID kepada rekan-rekan media dan jurnalis? Ya, pasti rekan-rekan media dan jurnalis ini kan memang aktivitasnya kan tinggi sekali dan memang potensi kontak dengan orang lain itu tinggi, baik di tempat kerja maupun di kantor. Dan tentunya mereka harus menjalankan protokol kesehatannya juga dengan ketat, karena risiko yang mereka terima juga besar. Dan mungkin manajemen di media juga harus paham bahwa para pekerja media ini juga perlu perlindungan dan perlu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Supaya jangan terjadi banyak yang terpapar dan yang menderita COVID, karena saya juga dapat laporan banyak juga pekerja media yang akhirnya masuk rumah sakit terpapar, dan inilah yang harus dihindari. Selain mereka juga punya fungsi memberi contoh pada publik kan, jadi dua-duanya itu perlu dijaga betul. Baik, Pak Wiku, kita harus jeda. Usai jeda akan kita bahas lebih jauh. Ada survei dari AJ Indonesia yang mengatakan masih banyak pekerja media yang ternyata tidak dilengkapi oleh alat pelindung diri dari pihak kantornya. Sejauh mana kita bisa menuntut alat pelindung diri dari kantor dan bagaimana sebenarnya kewajiban dari kantor media. Tetaplah bersama kami. Baik, Prof. Wiku, kita lanjutkan diskusi kita. Banyak ternyata pekerja media yang tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri dari kantornya. Bagaimana Anda menanggapi ini, di mana industri media harus tetap memberikan informasi selama 24 jam kepada masyarakat, namun pekerjaan yang dilakukan, peliputan yang harus dilakukan ternyata punya resiko tinggi tertular COVID-19? Ya, baik. Jadi itulah bahwa industri media harus juga lestari, berlanjut. Dan tentunya kalau ingin berlanjut, tentunya juga harus menjaga karyawannya supaya betul-betul aman. Karena pekerjaannya mereka kan berinteraksi dengan publik itu besar. Dan kadang-kadang untuk mencari berita atau bahkan membuat sinetron atau apapun lah aktivitas mereka, itu sangat berinteraksi. Dan potensial berkerumunnya itu tinggi. Dan itu mereka harus dilindungi oleh kantornya. Baik karena kesadaran pribadinya maupun kesadaran kantor, perlindungan itu penting sekali. Karena kalau mereka terpapar juga akan diketahui oleh publik dengan cepat sekali. Dan itulah yang harusnya saling dijaga, karena kita harus saling memberi contoh. Itu penting sekali. Sejauh mana bisa dikejar pertanggungjawaban dari pihak kantor atau pemberi pekerjaan kepada rekan-rekan media termasuk juga jurnalis? Harusnya bisa ya, karena kan mereka ini kan juga ada lembaga yang mengawasinya, misalnya KPI. Jadi kerjasama antara KPI dengan industri media itu harus dibangun dengan baik, saling mengingatkan dan saling disiplin agar betul-betul itu bisa berlangsung dengan baik. Kan industri media juga kesulitan juga dalam kondisi pandemi COVID ini, dan itu satu-satunya cara adalah disiplin protokol kesehatan. Nggak ada pilihan lain. Itu yang harus kita lakukan bersama. Dan mohon kepada para penyelenggara media itu betul-betul menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Rekan-rekan media, jurnalis juga wartawan masuk ke dalam list orang pihak yang akan menerima vaksinasi di tahap kedua ini. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap industri media? Presiden juga mengungkapkan akan memberikan vaksin kepada 5.000 wartawan di tahap pertama. Tapi jumlah wartawan kita ketahui lebih banyak dari itu, Pak Wiku. Betul. Jadi
ini kan masalahnya bukan masalah di Indonesia saja, masalah di dunia. Jumlah vaksin yang tersedia dibanding dengan orang yang akan divaksin itu tidak seimbang. Di Indonesia juga terjadi seperti itu, dan pekerjaan kegiatan sosial ekonomi, terutama yang ekonomi, itu banyak sekali yang berisiko, termasuk media atau wartawan. Dan pemerintah juga memprioritaskan wartawan untuk bisa divaksin. Tapi kembali lagi, scheduling dan adanya vaksin tentunya juga harus sejalan. Jadi tentunya kita akan prioritaskan media karena itu kan salah satu tulang punggung kita. Karena kan semua berita apa yang terjadi disampaikan pada masyarakat, dan orang-orang ini harus betul-betul aman juga untuk berinteraksi dengan publik ya. Baik, Prof. Wiku, terima kasih atas keterangannya. Kita nantikan vaksinasi bagi rekan-rekan jurnalis di lapangan. Terima kasih atas waktu dan keterangan Anda di Prime Time News.